Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Dwi Mawarti dan juga Giri Ardiana, di mana kami akan menyampaikan materi mengenai resiko reputasi perusahaan pembiayaan syariah. Secara garis besar kami akan menyampaikan tentang definisi resiko reputasi, sumber resiko reputasi, tujuan manajemen resiko reputasi, dan juga penerapan manajemen resiko reputasi. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai definisi dari resiko reputasi. Jadi resiko reputasi ini disebabkan karena menurunnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan atau masyarakat akibat pandangan yang negatif terhadap perusahaan. Kemudian dari resiko reputasi ini pastinya ada sumbernya. Jadi resiko ini muncul akibat rumor yang kurang baik karena strategi komunikasi perusahaan itu kurang berjalan efektif, yang menjadikan adanya pemberitaan yang negatif. Kemudian tujuan utama dari manajemen resiko reputasi ini adalah untuk mengurangi serta mengantisipasi kerugian yang kemungkinan terjadi atas penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan syariah. Baik, selanjutnya adalah penerapan manajemen resiko reputasi. Di dalam penerapan manajemen resiko reputasi tentu membutuhkan pengawasan yang aktif dari direksi, dewan komisaris, dan juga dewan pengawas syariah. Selain itu, perusahaan juga harus menambahkan penerapan. Di situ terdapat kewenangan dan juga tanggung jawab dari direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah yang memantau jalannya manajemen resiko reputasi. Kemudian sumber daya manusia atau SDM yang dimaksud di sini adalah karyawan atau pegawai perusahaan pembiayaan syariah dan juga nasabah dari pembiayaan syariah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah organisasi manajemen resiko reputasi yang ada di dalam perusahaan itu dalam menjalankan segala tugasnya di masing-masing unit. Yang kedua mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko. Yang pertama ada strategi manajemen resiko reputasi, di mana strategi itu harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Kemudian tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Untuk risiko reputasi dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil, tujuan dan strategi perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan perusahaan dalam menerima risiko. Dan penetapan limit risiko itu secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasikan secara finansial ya. Sebagai contoh, limit waktu menindaklanjuti keluhan debitur dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. Kemudian yang ketiga ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan juga pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko bagi risiko reputasi. Yang pertama ada identifikasi risiko reputasi. Perusahaan itu harus menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dampak dari risiko reputasi. Antara lain sumber informasi didapat dari pemberitaan media massa, situs web perusahaan, dan hasil analisis jejaring sosial dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah diidentifikasi, kemudian diukur. Dalam mengukur resiko reputasi ini antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup, kemudian pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif, dan juga frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen. Resiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh perusahaan dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko. Dan selanjutnya sistem informasi manajemen risiko bagi risiko reputasi
itu perusahaan harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan. Kemudian pengendalian risiko reputasi, jadi perusahaan itu harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan juga gugatan hukum yang dapat meningkatkan risiko reputasi. Dan yang terakhir ada sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Jadi penerapan sistem pengendalian internal secara efektif itu dapat membantu perusahaan dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan juga manajerial yang dapat dipercaya. Kemudian dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal dan juga peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.